Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja pada Rabu 21 Juni 2023. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah telinga yang mendengar. Tontong natanani telinga. Seorang anak bernama Ando sangat senang bermain TikTok. Ia bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain video TikTok. Akan tetapi, kebiasaan itu membuatnya melalaikan tugas. Jika orang tua menyuruhnya bekerja, ia berpura-pura tidak mendengarkan. Jika rekan-rekan pemuda memanggilnya untuk pergi kebaktian, ia sengaja tidak mendengar. Orang tuanya sering memarahinya. Kalau punya telinga, harus dipakai. Bukan sengaja tidak mendengar. Banyak orang yang sering sekali berpura-pura tidak mendengar ketika dipanggil atau dimintai tolong. Namun berbeda halnya yang diterangkan Daud dalam Mazmurnya. Ia sungguh percaya bahwa Tuhan akan menyendengkan telinganya terhadap setiap seruannya. Ayat 1. Tuhan peduli pada apa yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Sekalipun ia sedang dalam keadaan yang menderita karena kesengsaraan dan kemiskinan. Kesengsaraan dan kemiskinan yang dimasukkan Daud hendak mewakili keadaan terpuruk karena berbagai masalah dan pergumulan hidup yang dialami. Dalam pergumulannya, Daud percaya bahwa Tuhan itu baik dan peduli. Tuhan selalu mendengarkan doa Daud
dan pasti akan menjawab seruannya. Dialah Tuhan yang berlimpah kasih dan mendengar seruan. Telinga Tuhan selalu setia mendengarkan setiap permohonan dan seruan kita. Ia tidak seperti kita yang sering berpura-pura tidak mendengar. Aku basturayan aku taruh-taruh. Dia Tuhan yang baik dan pengasih, selalu melihat dan peduli pada keadaan kita. Karena itu, ketika kita dalam pergumulan yang berat sekalipun, ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu mendengarkan. Dan agar Tuhan mendengarkan kita, maka kita pun harus mendengar seruannya yang selalu memanggil kita untuk tetap percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang tidur kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat, di mana hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Serta dan lindungi kami ya Tuhan hari ini dalam menjalankan pekerjaan kami. Kami akan berangkat menuju tempat pekerjaan kami. Lindungi kami dalam perjalanan ya Bapa, sehingga kami tiba di tempat kami bekerja masing-masing dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Bapa kami dalam surga, biarlah kami anak-anak-Mu menjadi berkat bagi sekeliling kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pemulihan. Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan. Engkau berkati obat-obatan yang diminum, sehingga lewat itu semua kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata, sehingga yang dalam sakit dan pemulihan boleh sembuh karena kuasa dan pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam masa tua. Biarlah Engkau berkati, Engkau hadir mendampingi orang tua kami yang dalam kelemahan. Biarlah Engkau yang menjadi penguat bagi orang tua yang dalam masa tuanya. Begitu juga yang baru ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, melengkapi sukacita daripada jemaat-Mu. Tuhan Bapa kami dalam surga, begitu juga anak-anak kasih kami yang dalam pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Engkau berikan hikmat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat diraihnya karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaannya Bapa. Bila Engkau tunjukkan jalan, Engkau bukakan jalan, sehingga dapat memperoleh pekerjaan, sehingga mereka merasakan sukacita karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Bapa kami yang di surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus. Amin.